Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Elsa Salsabila Siregar, NIM 18020036, kelas FSA. Nah, di video ini saya akan menjelaskan hasil dari makalah kelompok saya tentang listrik statis dan dalam kebakaran. Adapun beberapa kasus kebakaran, yaitu pada kasus kebakaran kantor administrasi Pensyah Banda Aceh, hasil tim forensik Mabes Polri menyimpulkan bahwa kasus itu murni kecelakaan. Kebakaran itu disebabkan oleh korsleting listrik. Adapun berdasarkan hasil olah TKP, pihak Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang memperkirakan bahwa kebakaran yang terjadi pada bangunan koperasi dan catering itu terjadi karena hubungan arus pendek. Selanjutnya itu terdapat data statik DKI penyebab utama kebakaran selama periode Januari sampai September 1998 adalah listrik, 40%-nya, dan objek yang banyak terbakar adalah perumahan. PT PLN selaku pemasok energi listrik sampai saat ini hanya memasang kWh meter sebagai alat pengukur pemakaian energi listrik sebagai pembatas daya tersambung. Oleh sebab itu, penyelenggara harus dapat mempersiapkan sarana pelindung instalasi listrik yang dapat mengantisipasi kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran karena listrik. Perlengkapan listrik tidak boleh menimbulkan bahaya kebakaran terhadap bahan yang berada di dekatnya. Pada saat pekerjaan, instalasi listrik sudah selesai dikerjakan oleh instalatir listrik. Sebelum hasil pekerjaan diserahkan terima dan sebelum PLN menyambungkan tenaga listrik. Terhadap hasil pekerjaan tersebut harus dilakukan pengecekan dan pengujian oleh lembaga pemeriksa. Penguji dan sertifikasi jika hasil pemeriksaan dan pengujian memenuhi syarat dan sesuai standar, maka dikeluarkan sertifikat layak operasi. Setelah itu diizinkan untuk dilakukan penyambungan tegangan listrik oleh petugas PLN. Penyimpangan penggunaan instalasi listrik umumnya terjadi setelah tahapan ini dilalui, sehingga pemakaian listrik yang membahayakan sulit dikontrol lagi karena ini sangat tergantung pada perilaku konsumen. Untuk membatasi perilaku yang kurang baik dalam penggunaan instalasi listrik, maka harus dibuat satu model sistem instalasi listrik dengan pengaman terpadu agar dapat mencegah tindakan penyelewengan penggunaan instalasi listrik di luar peruntukannya. Dengan langkah ini diharapkan listrik sebagai pemicu awal kebakaran dapat dicegah. Listrik merupakan kebutuhan sangat penting bagi masyarakat yang beraktivitas pada wilayah yang komersial. Kebutuhan listrik pada wilayah yang padat mengakibatkan kepedulian masyarakat akan keselamatan sedikit berkurang, khususnya itu di Jakarta yang mempunyai beberapa wilayah yang tidak teratur akan sambungan listrik serta instalatir yang salah. Beberapa masyarakat yang kurang pemahaman akan listrik seperti pemakaian listrik di rumah yang lupa dicabut, pemasangan terminal listrik yang berlebihan, serta bahayanya. Selanjutnya itu terdapat pemasangan listrik secara ilegal yang hanya menguntungkan diri sendiri, penggunaan perangkat listrik yang tidak standar, lingkungan listrik yang buruk, dan lain-lain. Contohnya itu perilaku tersebut bisa mengakibatkan adanya kebakaran akibat hubungan arus pendek tegangan listrik. Oleh karena itu diperlukannya isolasi mengenai pencegahan kebakaran akibat penggunaan listrik yang kurang dipahami oleh masyarakat di wilayah padat penduduk. Kebakaran merupakan bahaya yang mempunyai dampak yang sangat luas, meliputi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat yang mengalaminya. Kebakaran itu dapat menimbulkan kerugian material, nagasi, kegiatan, kerusakan lingkungan, juga menimbulkan ancaman terhadap keselamatan jiwa manusia. Bencana banjir, gempa, dan datangnya badai dengan kemajuan teknologi yang ada bisa didahului dengan datangnya peringatan awal yang memungkinkan untuk dapat menekan
timbulnya kerugian pada korban. Tidak demikian halnya dengan bahaya kebakaran. Bencana ini proses datangnya selalu tanpa dapat diperkirakan sebelumnya. Sebagaimana bencana lain, kapan, apa penyebabnya, luas area, serta beberapa besar dampak yang ditimbulkannya adalah hal-hal yang tidak bisa diperkirakan sebelumnya. Teknologi yang ada hanya dapat membantu memberi peringatan dini, tetapi mempunyai kemampuan yang sangat terbatas untuk memberi waktu, persiapan, dan pertolongan dalam menghadapi bahayanya. Peringatan hanya dapat diberikan pada saat api atau kebakaran dalam keadaan sedang berlangsung, sehingga cara yang paling efektif dalam menghadapi terjadinya bencana kebakaran tersebut adalah dengan menghindari dan meminimalkan kemungkinan penyebab terjadinya bencana. Kebakaran itu adalah adanya api yang tidak dapat dikehendaki. Peristiwa kebakaran diawali dengan pembakaran, kemudian api tersebut sudah tidak dapat dikendalikan dan mengancam keselamatan jiwa dan harta benda. Ada dua jenis bahaya yang ditimbulkan sebagai akibat dari terjadinya kebakaran. Itu kerugian material dan keselamatan jiwa manusia. Beberapa aspek penyelamatan sebenarnya sudah diarahkan dan diprioritaskan pada penyelamatan jiwa manusia terlebih dahulu, untuk kemudian meminimalkan kerugian pada tahap berikutnya. Sehingga pada prinsipnya konsep penanggulangan kebakaran atau fire safety yang utama adalah penyelamatan jiwa manusia. Bahaya keselamatan jiwa manusia itu pada peristiwa kebakaran dapat diklasifikasikan, yaitu bahaya langsung atau tersengat temperatur yang tinggi, keracunan asap, dan bahaya yang tidak langsung itu terluka atau terjatuh, tersangkit, mengalami shock, serangan psikologis. Adapun penyebab karena kebakaran listrik yaitu 1. Karena kejadian yang tidak disengaja, 2. Kejadian yang alami, 3. Kejadian yang disengaja, 4. Adanya arus harmonik yang besar. Kebakaran dapat terjadi jika terpenuhi adanya 3 unsur, yaitu 1. Bahan-bahan yang mudah terbakar, 2. Energi yang menghasilkan suatu sumber panas dengan daya yang cukup dan waktu kejadian yang cukup. Selanjutnya yang ketiga, ada gas atau oksigen yang cukup jumlahnya. Bila 3 unsur di atas tidak lengkap, maka persyaratan terjadinya kebakaran tidak dapat dipenuhinya. Kebakaran karena listrik semata-mata mungkin terjadi bila salah satu komponen di atas tidak ada, tetapi listrik sebagai salah satu unsur pemicu terjadinya percikan api saat awal sangat dimungkinkan. Proses terjadinya energi panas karena listrik dapat terjadi dari beberapa sebab, yaitu 1. Hubungan singkat langsung. Hubungan singkat langsung itu adalah hubungan singkat yang terjadi antara hantaran fasa dengan hantaran netral secara langsung. Kejadian ini umumnya berlangsung sangat singkat karena pengaman bekerja dengan cepat sehingga tidak menimbulkan panas yang berlebihan. Persoalan akan muncul jika kapasitas pengamannya tidak sesuai atau terlalu besar, maka pengantar akan mengalami pemanasan berlebihan yang dapat memicu terjadinya kebakaran awal. Selanjutnya itu ada hubungan singkat tidak langsung. Hubungan singkat tidak langsung itu adalah hubungan singkat yang terjadi karena adanya material yang menghubungkan hantaran fasa dan hantaran netral, sehingga arus hubung singkatnya belum mengaktifkan pengaman untuk bekerja. Oleh sebab itu, percikan atau loncatan api yang terjadi berlangsung lama. Kejadian ini disusul terjadinya proses pemanasan berkelanjutan, sehingga terjadi api. Selanjutnya itu ada pembebanan dan pemanasan lebih. Pembebanan lebih adalah kejadian di mana suatu rangkaian dibebani arus yang cukup besar melebihi kemampuan hantaran arus
Pemanasan lebih adalah kejadian di mana satu rangkaian dibebani arus tidak melebihi kemampuan hantaran arus, tetapi mengalami pemanasan melebihi batas yang diizinkan. Hal ini bisa terjadi disebabkan oleh 1. Pengamanan cabang atau induk kapasitasnya melebihi besaran standar. 2. Adanya arus harmonik yang besar. 3. Sistem instalasi yang tidak benar. Meskipun kabel didesain cukup, tetapi karena lokasi secret yang tidak memenuhi syarat dan memicu terjadinya panas yang berlebihan yang bisa menyebabkan timbulnya api pemicu kebakaran awal. Sebagai contoh itu ada kabel roll yang dibentang di atas lantai, kemudian ditutup karpet. Kemudian panas yang terjadi akan berkumulasi sehingga isolasi rusak. Kabel roll terdiri dari kabel serabut yang karena panas melebihi akhirnya satu persatu serabutnya putus, dan pada kondisi tertentu akan terjadi spark dan flashing sehingga terjadi api kebakaran awal yang mengenai karpet dan api semakin membesar. Yang keempat itu ada arus bocor. Arus bocor terjadi jika ada degradasi kualitas isolasi dan komponen instalasi, misalnya itu kerusakan isolasi kabel. Sebagai contohnya itu misalnya kabel terkelupas kemudian terkena air, maka air akan mengalirkan arus listrik yang menimbulkan panas karena kontaminasi di udara bermacam-macam. Maka pada titik bocor tersebut akan terjadi lintasan panas api. Yang kelima itu penyambungan dan pemutusan arus listrik. Penyambungan dan pemutusan aliran listrik itu dapat menimbulkan percikan api jika saklar berkurang baik dan under capacity. Jika saklar tersebut berada pada ruangan yang mengandung gas dan mudah terbakar, maka selama lampu menyala, saklar akan mengalami sparking. Selanjutnya, apabila gas LPG di dapur mengalami kebocoran bisa menimbulkan kebakaran. Demikian juga spark dan flashing dapat terjadi pada sambungan-sambungan kabel instalasi. Selanjutnya itu api tumbuh secara bertahap, dari mulai menyala, membesar, menghasilkan gas dan asap dari bahan yang terbakar. Dan bila tidak terkontrol, ia akan mencapai tahap maksimal yang menghanguskan serta membahayakan keselamatan jiwa. Menurut Mantrat tahun 2005, secara teknis perkembangan api di dalam ruangan tertutup dapat dibagi menjadi 5 tahapan. Yaitu yang pertama itu ada tahapan penyalaan. Tahap ini ditandai dengan munculnya api dari dalam ruangan. Proses timbulnya api dalam ruangan disebabkan oleh adanya energi panas yang mengenai material yang dapat terbakar dalam ruangan. Energi panas tersebut bisa berasal dari panas akibat ledakan kompor, tabung gas, hubungan singkat arus listrik, puntung rokok, membara, dan lain-lain. Akibat dan gejala yang ditimbulkan masih relatif kecil sehingga kejadian pada tahap ini seringkali tidak diketahui. Selanjutnya itu ada tahap pertumbuhan. Nah, setelah tahap penyalaan, api mulai berkembang sebagai fungsi dari bahan bakarnya dengan sedikit atau tanpa pengaruh dari ruangan. Udara yang ada dalam ruangan masih cukup untuk mensuplai pembakaran. Jika material yang terbakar masih cukup banyak dan pertumbuhan api berlangsung terus-menerus sehingga menyebabkan temperatur ruangan naik. Keadaan demikian disebut api dikendalikan bahan bakar. Pada tahap ini api masih bisa teralokasi dan temperatur ruangan masih relatif rendah, di bawah 3000 derajat Celcius. Tahap pertumbuhan ini merupakan yang paling baik untuk evakuasi penghuni dan sensor. Sensor pencegah kebakaran harus sudah bekerja. Asap dan gas-gas beracun masih sedikit sehingga ruangan masih cukup aman bagi tindakan evakuasi. Upaya pengendalian kebakaran sebaiknya dilakukan pada tahap ini. Oleh karena itu, selepas flashover api susah dikendalikan. Yang ketiga itu ada tahap puncak atau flashover. Flashover secara umum didefinisikan sebagai masa transisi antara tahap pertumbuhan dengan tahap pembakaran penuh. Proses berlangsungnya sendiri sangat cepat, berkisar 300 sampai 6000 derajat Celcius.
Munculnya flashover disebabkan oleh adanya ketidakstabilan panas di dalam ruangan. Beberapa kriteria kapan terjadinya flashover yaitu: 1. Saat lidah api atau flame menyentuh langit-langit. 2. Saat lidah api atau flame mulai menjulur keluar bukaan. 3. Temperatur lapis atas ruangan mencapai 300-6000 derajat Celcius. Yang keempat, saat timbul tingkat radiasi kritis pada lantai ruangan yang besarnya 2 cm ketika flashover mencapai yang sebelumnya terbakar sebagian mendadak dan serentak terbakar seluruhnya. Jadi flashover adalah kondisi batas dimulainya kebakaran total dalam ruangan. Kecepatan pembakaran naik secara cepat sehingga api sukar dikendalikan. Oleh karena itu, perkiraan kapan terjadinya flashover sangat penting dalam pengkajian perilaku pembakaran dalam ruangan. Selanjutnya itu terdapat tahapan pembakaran penuh. Pada tahap ini, kalor yang dilepaskan heat release adalah paling besar karena kebakaran terjadi di seluruh ruangan, seluruh material dalam ruang terbakar, sehingga temperatur dalam ruangan menjadi sangat tinggi, mencapai 12.000 derajat Celcius. Pada tahap ini, perkembangan api sangat dipengaruhi oleh dimensi dan bentuk ruangan, terutama lebar bukaan, karena udara dalam ruangan sendiri sudah tidak mampu mensuplai pembakaran sepenuhnya. Kondisi demikian biasanya disebut sebagai api yang dikendalikan oleh ventilasi. Akibat yang mungkin timbul adalah rusaknya elemen-elemen akibat thermal, stres, kerusakan pada komponen struktur pendukung, kemudian runtuhnya bangunan. Agar tidak terjadi runtuhan struktur bangunan, maka sejak perencanaan pembangunan harus sudah diperhitungkan pembangunan struktur tahan api guna membatasi penjalaran kebakaran ke ruang-ruangan lainnya di seluruh pembangunan atau disebut dengan kompatenisasi ruangan. Yang kelima itu ada tahap surut. Tahap surut tercapai bila material sudah terbakar habis dan temperatur ruangan berangsur turun. Selain penurunan temperatur, ciri lain tahapan ini adalah turunnya laju pembakaran. Pada tahapan ini, perkembangan api kembali sebagai fungsi dari material yang terbakar. Semakin menyusut bahan-bahan yang dapat terbakar dalam ruangan, semakin api surut. Selanjutnya itu dalam suatu proses pembakaran tidak semua tahapan perkembangan api dan akan selalu terlalui atau proses pembakaran mencapai semua tahap. Hal tersebut sangat tergantung dari kualitas dan kapasitas 3 unsur pembentukan api. Secara definisi, api dapat dijelaskan sebagai hasil reaksi cepat dari material terbakar atau oksigen dan energi awal. Ketiga unsur tersebut adalah yang membentuk api. Nah, menurut Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Provinsi DKI Jakarta menyebutkan 70% kebakaran terjadi di Jakarta disebabkan oleh korsleting listrik serta kesalahan instalatir kabel listrik. Nah, selanjutnya itu adapun klasifikasi sumber api berdasarkan sumbernya adalah sebagai berikut. Yang pertama itu api kelas A yang berasal dari benda padat seperti kayu, plastik, kain, kertas, dan lain-lain. 2. Api kelas B yang berasal dari benda, gas, dan cair. 3. Api kelas C yang berasal dari listrik, arus pendek, atau korsleting. 4. Kelas api D yang berasal dari logam yang mudah terbakar seperti magnesium, aluminium, dan lain-lain. 5. Kategori lainnya seperti oksidasi yang ekstrim yang berasal dari tempat-tempat penampung seperti hidrogen. Selanjutnya itu adapun kesimpulan dari video saya ini yaitu kebakaran itu merupakan bahaya yang mempunyai dampak yang sangat luas, meliputi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat yang mengalaminya. Kebakaran itu menimbulkan kerugian material, stagnasi kegiatan, kerusakan lingkungan, juga menimbulkan ancaman terhadap keselamatan jiwa manusia. Selanjutnya itu benda yang mempunyai jumlah muatan negatif sama dengan jumlah muatan positifnya disebut benda netral. Jika dua benda bermuatan listrik
didekatkan, maka akan terjadi interaksi, yaitu muatan listrik yang sejenis, maka benda akan saling tolak-menolak. Sedangkan muatan listrik yang tidak sejenis, maka benda akan saling tarik-menarik. Yang ketiga itu, listrik merupakan kebutuhan sangat penting bagi masyarakat yang beraktivitas pada wilayah yang komersial. Kebutuhan listrik itu pada wilayah yang padat mengakibatkan kepedulian masyarakat akan keselamatan sedikit berkurang. Khususnya itu di Jakarta yang mempunyai beberapa wilayah yang tidak teratur, dan juga sambungan listrik serta instalator yang salah. Baiklah, itu saja dari saya. Bila saya ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.